Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 8. Gimana kabar kalian? Pada sehat semua kan? Alhamdulillah. Anak-anakku kelas 8 yang saya cintai, sebelum masuk ke materi, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Semoga kita semua terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh virus corona, dan semoga apa yang saya sampaikan pada pertemuan ini bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku kelas 8 yang saya cintai, untuk pertemuan awal ini akan saya sampaikan tujuan pembelajaran di kelas 8 awal, yaitu tentang sistem gerak pada manusia. Untuk penilaiannya nanti secara tertulis, yaitu soal uraian. Anak-anakku kelas 8 yang saya cintai, sistem gerak pada manusia. Di sini yang akan saya bahas yaitu tentang yang pertama, yaitu tentang rangka, yang kedua nanti adalah sendi. Baiklah, saya mulai. Untuk yang pertama yaitu rangka. Rangka di sini mempunyai beberapa fungsi. Antara lain di sini yang pertama, fungsi rangka adalah memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh kita. Ya, bagaimana kita membayangkan seandainya tubuh kita tidak ada rangka, maka kita tidak punya bentuk tangan, bentuk kaki, dan sebagainya. Itu adalah fungsi rangka yang pertama, adalah memberikan bentuk pada tubuh kita. Kemudian fungsi rangka yang kedua yaitu melindungi organ bagian dalam. Misalnya pada rusuk, rangka yang terdapat pada rusuk yaitu melindungi organ jantung dan organ paru-paru. Kemudian untuk rangka bagian tengkorak pada tulang tengkorak yaitu melindungi organ otak. Kemudian fungsi rangka yang ketiga yaitu tempat menempelnya otot. Karena kita tahu otot adalah merupakan alat gerak yang aktif, ya, sehingga bisa dapat menggerakkan tulang kita semua. Untuk fungsi rangka yang keempat yaitu pada jenis rangka tertentu, yaitu mempunyai fungsi tempat pembentukan sel darah merah. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, itu tadi adalah 4 fungsi rangka. Saya ulangi lagi, yaitu memberikan bentuk pada tubuh kita, melindungi organ dalam, tempat menempelnya otot. Kemudian yang keempat adalah pada jenis tertentu, tulang itu bisa menghasilkan atau membentuk sel darah. Untuk tulang, untuk rangka saya kira itu. Kemudian saya akan bahas untuk yang selanjutnya, yaitu yang kedua, yaitu sistem gerak yang kedua, yaitu sendi. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, sendi adalah tempat bertemunya antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Sendi itu ada 2, yaitu sendi yang dapat bergerak secara terbatas. Yang kedua adalah sendi yang bisa bergerak secara bebas. Sendi yang dapat bergeraknya terbatas disebut dengan amfiartrosis,
Contohnya adalah sendi antar ruas belakang. Kemudian sendi yang dapat bergerak bebas itu disebut dengan diartrosis. Itu ada 5 macam ya, sendi yang bisa bergerak bebas itu disebut dengan diartrosis. Itu ada 5 macam, yaitu yang pertama sendi peluru. Sendi yang gerakannya bebas ya. Contohnya adalah sendi antar tulang lengan atas dengan tulang belikat, tulang lengan atas dengan tulang belikat. Ini bisa bergerak ke segala arah. Kemudian sendi pada tulang paha dengan tulang panggul. Ini juga bisa bergerak ke segala arah. Kemudian yang kedua yaitu sendi engsel ya. Kita tahu engsel ya, dalam pintu itu ada engsel, itu gerakannya hanya satu arah ya. Jadi sendi engsel itu adalah sendi yang gerakannya hanya satu arah, yaitu ada yang ke depan saja, ada yang ke belakang saja. Contohnya adalah sendi pada siku dan pada lutut. Kemudian anak-anakku yang saya sayangi, sendi yang ketiga yaitu sendi putar. Sesuai dengan namanya, sendi ini adalah memungkinkan gerakan memutar. Contohnya apa? Yaitu sendi pada tulang tengkorak dengan tulang leher, ini bisa berputar ya. Kemudian yang keempat yaitu sendi pelana. Sendi yang bergerak ke dua arah, sesuai dengan namanya pelana. Gerakannya itu adalah dua arah. Contohnya adalah pada pangkal ibu jari, ini hanya bergerak dua arah ya. Kemudian yang kelima yaitu sendi geser. Sesuai dengan namanya, sendi ini adalah sendi yang bergerak menggeser pada tulang lain. Contohnya adalah gerakan pada pergelangan tangan dan gerakan pada pergelangan kaki. Demikian anak-anak yang bisa saya terangkan tentang rangka dan sendi. Kemudian untuk penilaian akan saya sampaikan pada pertemuan berikutnya setelah menyampaikan tentang materi otot. Gimana anak-anak, bisa dipahami yang saya jelaskan tadi? Bisa dipahami? Alhamdulillah. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan pertama ini. Semoga bermanfaat. Sebelumnya saya tutup. Mari kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.